Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, wa ala alihi wa ashabihi uli sidqi wal wafa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas taufik hidayahnya kita disampaikan kepada bulan yang agung, bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk bisa maksimal memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah kepadanya. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat cinta kepada umatnya, sehingga setiap bulan suci Ramadan tiba, beliau selalu mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada kita semua. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atakum sahru Ramadan, sahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus samai, wa tuftahu fihi wa tuglagu fihi abwabul jahimi, wa taghullu fihi maradatus syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Yang maksudnya adalah Atakum sahru Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas kalian berpuasa padanya. Tuftahu fihi abwabus samai, wa tughlagu fihi abwabul jahimi, dan padanya dibuka pintu-pintu langit dan ditutup rapatnya pintu-pintu neraka. Wa taghullu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggunya para setan-setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, padanya terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, inilah kemuliaan bulan suci Ramadan, sehingga para salafus saleh jauh-jauh hari telah mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan. Dikatakan oleh Abu Ma'la bin Fadil, kanu yada'una Allah sittata ashurin ayyuballighahum Ramadan, wa yada'unahu sittata ashurin ayyataqabbala minhum. Yang maksudnya adalah para salafus saleh itu mereka berdoa agar bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan itu tiba. Dan mereka juga berdoa 6 bulan setelah bulan suci Ramadan agar apa yang mereka persembahkan, apa yang mereka amalkan di bulan suci Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa, di mana tujuan daripada ibadah puasa ini adalah untuk membentuk, untuk mencetak kader-kader, mencetak insan-insan yang bertakwa, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin,
muslimat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Takwa akan dapat diperoleh oleh seseorang yang melaksanakan ibadah puasa jika ibadah puasa tersebut dilakukan dengan ketentuan-ketentuannya. Dan takwa itu akan berada kepada jiwa-jiwa yang bersih. Oleh karenanya, ibadah puasa itu sendiri berfungsi untuk membersihkan jiwa-jiwa daripada kita sebagai umat manusia. Karena pada diri kita, pada jiwa kita ada yang disebut dengan nama nafsul ammarah, yang senantiasa selalu mengajak kepada kemaksiatan, yang selalu mengajak kepada berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau dibiarkan secara terus-menerus, maka dia akan merajai hati kita yang nantinya akan melahirkan manusia-manusia yang durjana, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang, bagaimana cara kita agar puasa ini bisa membersihkan jiwa kita? Karena sungguhnya puasa ini adalah kita berjihad melawan nafsu kita masing-masing. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan ihtisaban, yakni mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah puasa yang akan dapat membersihkan jiwa seseorang dari dosa dan noda yang telah dia kerjakan. Adalah puasa yang dia kerjakan dengan pertama dengan iman, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah telah janjikan kepada orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, yaitu puasa yang dikerjakan dengan ihtisaban, yakni mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang sudah mengerjakan puasa dengan iman dan ihtisaban, maka orang tersebut akan bersih jiwanya, akan selamat dia, maka nantinya dia akan terlahir menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau jiwa sudah bersih, kalau nafsul ammarah sudah bisa terkalahkan, maka hati seorang akan cemerlang, akan cepat dia menerima hidayah, akan terlahirlah dia menjadi insan-insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah jiwa tenang, maka inilah jiwa yang mendapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, masuklah ke dalam surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ma'asyiral muslimin, muslimat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Nah, jadi inilah sebenarnya puasa yang kita laksanakan saat sekarang ini. Kita berusaha agar puasa yang kita laksanakan ini berdasarkan iman dan ihtisaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Dan kami ucapkan kepada hadirin semua, selamat berbuka puasa. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Effendi, Kepala SMK Ilmu Anjani Lombok Timur, beserta seluruh keluarga besar SMK Ilmu Anjani Lombok Timur mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.